Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar mengenai potensi dan persebaran sumber daya alam untuk penyediaan bahan baku industri. Nah, jenis industri yang sesuai yang dikembangkan di daerah yang produktivitas tanaman pangannya tinggi yaitu industri pengolahan pangan. Melalui kegiatan industri, produk pangan yang dikonsumsi penduduk menjadi beragam. Selain itu, kegiatan industri yang berlangsung dengan baik dan berkelanjutan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kegiatan industri setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda. Kondisi tersebut disebabkan perbedaan potensi sumber daya alam yang tersebar di Indonesia. Ketersediaan bahan baku industri menentukan jenis industri yang dikembangkan di daerah tersebut. Bagaimana potensi dan persebaran sumber daya alam untuk penyediaan bahan industri di Indonesia? Langsung saja kita akan membahas terkait sumber daya alam untuk industri pengolahan pangan. Nah, peningkatan jumlah penduduk di Indonesia menyebabkan kebutuhan pangan meningkat. Kebutuhan pangan yang semakin tinggi menuntut peningkatan produksi pangan. Salah satu upaya memenuhi kebutuhan pangan penduduk yaitu melalui diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan adalah program yang mendorong masyarakat untuk memvariasikan makanan pokok yang dikonsumsinya sehingga tidak terfokus pada satu jenis. Variasi makanan dapat diciptakan melalui berbagai penelitian pengelolaan bahan pangan. Nah, sebagian besar komoditas pertanian di Indonesia dihasilkan di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Komoditas pertanian yang dihasilkan di Pulau Jawa untuk bahan industri antara lain padi, kacang tanah, dan cabai. Pulau Sumatera dan Kalimantan menghasilkan kelapa sawit yang digunakan untuk menghasilkan minyak goreng. Kemudian tanaman palawija dan budidaya perikanan air tawar sebagian besar dihasilkan daerah-daerah di Sulawesi. Komoditas pertanian didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia dan sebagian untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Sebelum melalui proses distribusi, komoditas pertanian diolah melalui sektor perindustrian menjadi barang setengah jadi atau barang konsumsi. Selanjutnya adalah sumber daya alam untuk industri barang galian bukan logam. Coba kita amati bangunan yang dilapisi semen dan dipasangi kaca di sekitar tempat kita. Semen dan kaca merupakan contoh produk hasil industri barang galian bukan logam. Selain semen dan kaca, industri ini menghasilkan keramik dan asbes. Kita tentu menyadari bahwa barang galian non-logam atau mineral non-logam sangat erat pemanfaatannya bagi kehidupan. Hampir semua peralatan rumah tangga, bangunan gedung, dan peralatan sehari-hari terbuat dari barang galian tersebut. Indonesia menyimpan potensi barang galian non-logam di berbagai daerah. Potensi barang galian non-logam di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, barang galian untuk bahan bangunan. Barang galian non-logam yang sering digunakan untuk bangunan meliputi andesit, granit, marmer, batu apung, pasir, dan batu. Andesit adalah ditemukan di Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Marmer terdapat di Sumatera Barat, Lampung, dan Jawa Timur. Batu apung terdapat di Kalimantan Barat dan Pulau Lombok. Yang kedua adalah barang galian mineral industri. Contoh barang galian adalah gamping, magnesit, batu fosfat, dan belerang. Selanjutnya adalah barang galian untuk industri kerajinan dan perhiasan. Batu aki merupakan contoh barang galian bukan logam. Kemudian selanjutnya adalah sumber daya alam untuk industri pertambangan dan pengolahan logam. Nah, hasil sumber daya alam, Indonesia memiliki sumber daya alam berupa mineral logam di berbagai daerah. Hasil sumber daya alam tersebut digunakan sebagai bahan baku industri, peralatan, dan pengolahan logam. Nah, contoh bahan baku industri yaitu yang pertama ada timah. Daerah penghasil timah terdapat di Pulau Riau, Pulau Lingga, Singkep, Karimun, Kundur, dan Bangkinang, Pulau Bangka, dan Pulau Belitung. Yang kedua adalah nikel. Potensi cadangan nikel Indonesia
sekira 20,9% dari cadangan nikel di dunia. Bisa ditemukan di Danau Tauti, Kolaka, Sorauko, Papua, dan Maluku. Yang ketiga ada bauksit atau biji aluminium yang bisa ditemukan di Bintan, Singkawang, dan Kalimantan Tengah. Selanjutnya adalah pasir besi, bisa ditemukan di Tasikmalaya, Cilacap, Kulon Progo, Lombok, Pegunungan Fairbanks, dan Pulau Sebuko. Yang terakhir adalah tembaga. Nah, ini bisa ditemukan di Cikotok, Tirtamaya, Sangkarapi, Tembagapura, dan Kumpara. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.